Nah, selanjutnya kita akan membuat bagaimana penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi kalau tadi kita udah belajar penyajian data dalam bentuk tabel, sekarang kita akan membentuk dari tabel tersebut menjadi diagram. Sebenarnya kenapa sih kita harus membuat data tersebut dalam bentuk diagram? Ada yang tahu? Mungkin kalau ada yang tahu bisa mengechat di grup. Nah, supaya menunjukkan kalau kalian udah baca ataupun menyelesaikan video yang Bapak kasih ini. Jadi sebagai bukti kalian mendengarkan video penjelasan Bapak, nanti langsung ya di chat kenapa sih kita perlu menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, nanti Bapak mau baca ya, siapa yang mendengarkan penjelasan ini ataupun yang tidak kan Bapak bisa tahu. Nah, sekarang kita lihat penyajian data tidak terkelompok dalam bentuk diagram. Jadi pada modul yang tadi kita udah buatnya itu dalam bentuk tabel. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada dalam bentuk tabel ini ada kolom, ada baris. Ini kita sebut baris, bisa dari kiri ke kanan gini baris, dari atas ke bawah ini kita sebut sebagai kolom. Jadi dia datanya itu disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi ada berapa baris tadi datanya, ini ada berapa kolom. Nah, contohnya. Nah, dari data ini, misalnya nih, dari hasil data pemilu di Indonesia, kita bisa membuatnya menjadi sebentuk diagram untuk lebih memudahkan dalam proses presentasinya. Oke, pertama diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berdasarkan data dalam berbentuk kategori. Jadi langkah-langkah membuatnya sebagai berikut. Buatlah dua buah sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Datar dan tegak. Ini tegak, ini datar. Nah, seperti ini ya. Tegak, datar. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, masing-masing batang tersebut diberikan warna yang sama atau diarsir dengan corak yang sama. Di bawah diagram akan diberikan judul diagram dengan paragraf tengah center. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, jadi ada warna nanti ini di sini ini kita akan membeda-bedakan sesuaikan dengan jenis data yang akan kita tampilkan. Kalau di tabel yang ini kan kita lihat ada berapa nih datanya nih. Ada 9 jenis data, yaitu data dari Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, P3, PKB, Gerindra dan partai lainnya. Masing-masing punya data sendiri nih. Nah, datanya itulah yang akan kita tampilkan di sini dalam diagram batang. Gini. Di sini kita akan buat dua buah indikator yang dari 0 ke atas atau kita dalam bentuk garisnya, sumbunya, sumbu tegaknya. Ini sumbu tegak, kita sebut sumbu tegak. Ini kita buat jumlah dari yang memilih partai tersebut. Sedangkan di sumbu datar kita tuliskan nama partai tersebut. Nah, misal nih karena mau nulis ini PDIP, Demokrat dan sebagainya ini makan tempat, maka kita kasih dengan nomor saja angkanya boleh. Tapi kita harus kasih keterangan. Keterangannya di mana, Pak? Nah, di sini adalah keterangannya. Nah, setelah keterangannya ada, kemudian sumbu-sumbunya udah siap kan, maka kita tinggal masukkan. Lihat Demokrat berapa? Demokrat tadi datanya 21 juta. Maka buatlah kira-kira ini kalau manual ya. Di sini di 21 juta kan udah di atas 20 juta nih, berarti di atas dikit. Golkar 15 jutaan. PDIP 14 juta, jadi di bawah gitu. Nah, ini jika kita membuat secara manual dengan cara kira-kira. Akan tetapi saat ini udah tidak perlu seperti itu karena udah ada yang namanya teknologi kan sekarang itu. Kita sekarang sudah menggunakan banyak sekali bantuan software engineer untuk membuatnya. Misal di PowerPoint kita mau buat diagram batang, tinggal ada bagian insert chart. Nah, pilih mau diagram apa? Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, model mana? Gampang, tinggal kita menyesuaikan. Misal diagram batang seperti ini.
tinggal kita klik saja diagramnya. Nah, dia akan muncul nih. Akan muncul sudah templatenya. Nah, nanti tinggal kita cocokkan. Misal tadi Demokrat, kemudian Golkar, kemudian PDIP misalnya, kemudian PKS. Nah, ini jumlah dari pemilihnya. Misal tadi 21 juta orang. Ini berapa nih? 21 2 juta 100, ini 21 juta. Nah, Golkar tadi 15 juta. PDIP 14 juta. PKS tadi 12 juta misalnya. Nah, langsung dia muncul tanpa perlu kita kira-kira gimana-mana. Nah, Pak, ini warna sama, Pak. Mau ganti warna? Bisa. Gampang. Tinggal kita lihat nih, banyak jenis catnya. Tinggal disesuaikan dengan kemauan kita. Jadi gampang ya sekarang itu. Nah, model mana ya gitu nih. Gampang sekali untuk mengubahnya. Itu cara kalau di dalam Excel ataupun PowerPoint. Udah selesai, Pak. Tinggal klik. Nah, cat detailnya kita ubah, tinggal nama. Apa catnya nih tadi itu? Jumlah suara. Pemilu 2009. Nah, udah selesai dia. Dapatlah kita diagram batangnya. Gimana, Pak, kalau mau diagram yang lain? Diagram apa misalnya? Diagram bulat. Nah, tinggal kita pilih pie seperti ini. Udah langsung oke. Langsung berubah dia datanya. Dengan Demokrat warnanya sendiri, Golkar warnanya sendiri, PDIP warna sendiri, PKS warna sendiri. Nah, gampang. Jadi tidak sulit ya kalau untuk membuat diagram itu. Jadi tinggal ada ndak alatnya, teknologi. Kalau ndak ada, kita bisa buat secara manual seperti tadi diperkirakan. Nah, seperti itu. Nah, selain diagram batang dan diagram bulat tadi, ada banyak diagram lain ya. Di sini ada contohnya, diantaranya itu yaitu diagram garis. Jadi diagram garis ini diagram yang digambarkan berdasarkan data waktu. Banyak selain itu ya, banyak sekali. Ada diagram garis nih yang kayak gini, ada diagram area, ada diagram XY, diagram titik nih, ada diagram map, ada diagram stok, surface, radar dan sebagainya. Jadi banyak yang jenis-jenis diagram yang bisa kita pakai. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan apa sih data yang mau kita tampilkan. Nah, jadi kita bisa pilih di sini. Nah, histogram juga ada nih, nah, sebagainya dan sebagainya. Pembuatannya gampang sekarang udah karena ada software tadi. Kalau zaman dulu kita harus manual ya buatnya, jadi agak sedikit ribet. Kemudian ada diagram lambang. Nah, diagram lambang adalah suatu cara menyajikan data dalam menggunakan lambang-lambang. Lambang yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Misalnya ini nih zaman dulu nih, orang. Jadi data pengangguran kuartal 1. Jadi digambarkanlah orang. Macam-macam bentuk diagram untuk data kelompok. Nah, ada histogram dan poligon frekuensi yang tadi Bapak contohkan tuh. Ini contoh histogram dan poligon frekuensi. Tabelnya di samping sini, gambar histogramnya seperti ini. Jadi tabel nilai matematika dari 80 siswa, 35 sampai 44 ya. Jadi ada grafiknya nih. Set gitu dia. 30 kan enggak ada orang nih. 35 di sini ada sampai 44 nih ada berapa orang nih? Ada 3 orang. Baik, dia set sampai yang paling tinggi di sini ada di 70-an, di 74 nih, ada 20-an nih. Nah, seperti itu. Kemudian ada OGIF atau OGIF untuk memberikan gambaran sebaran data tentang urutan ranking nilai dari nilai terendah ke nilai tertinggi sehingga memudahkan untuk menafsirkan nilai median, kuartil, desil atau persentil. Digunakanlah diagram antara lain dari frekuensi kumulatif. Nah, contohnya seperti ini. Nilai ujian
3140 2. Frekuensi kumulatif kurang darinya ada 2. 4150 ada 3, kurang darinya berarti 2 tambah 3 5. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini contoh diagram ogive. Ini diagram titik nih tadi nih. Jadi gampang ya, kita tinggal melakukan pembuatannya, tinggal insert di sini chart, kemudian nah ini kalau diagram titik yang ini ya berarti ya. Nah, titiknya mana yang kita pakai tinggal kita sesuaikan modelnya. Ini kalau di PowerPoint. Bagaimana di Excel, Pak? Kalau di Excel sama, tinggal ada di insert chart di sini. Nah, sama kan? Ada jenis banyak. Nah, atau kita mau bingung nih mau pakai chart apa? Tinggal klik ya. Recommended chartnya yang mana yang muncul. Nah, bagaimana di Office, Pak? Di Office juga sama. Tinggal di blank dokumen, insert. Nah, di sini ada chartnya, banyak jenisnya. Atau mau smart chart, banyak. Jadi seperti ini ya, gampang, tinggal klik pie seperti ini. Oke, masukkan datanya, jadilah nanti akan muncul dari tabelnya, menjadi dari tabel menjadi chart. Nah, secara gitu gampang. Oke, terima kasih.